jadi milik Tuhan. Maka dalam perjanjian lama disebut sebagai Allah itu disebut sebagai Yahweh, Eloi. Lalu macam-macam Allah mengatakan, aku pencipta segala-galanya, aku memelihara, aku melindungi kamu. Yesus kan kalau dalam perjanjian lama itu Allah yang maha besar. Kadang-kadang Allah juga marah, kadang-kadang Allah mengampuni. Tetapi dalam diri Yesus, Yesus mengatakan Allah itu Bapamu, Bapamu. Maka doa yang diajarkan oleh Yesus adalah Our Father, Pater Noster, Bapa kami. Digambarkan Allah itu sebagai Bapa yang maha rahim, seorang Bapa yang anak bungsunya ngaco, kabur, tapi bapaknya itu siap memeluk dia. Ini gambaran tentang Tuhan. Jadi kalau mau tentang Tuhan seperti apa, di kitab suci dikatakan. Dan yang kedua, dikatakan dalam kitab suci, kita bisa melihat perintah-perintah Allah. 10 perintah Allah didapatkan oleh Nabi Abraham, Musa, 10 perintah Allah. Jangan membunuh, hormatilah Tuhan Allahmu, Tuhan Allahmu, hormatilah orang tuamu, kuduskanlah hari Tuhan. Itu perintah-perintah Tuhan. Sampai akhirnya Yesus pun memberi perintah apa? Kasihilah musuh. Hanya Yesus yang mengajarkan itu. Kasihilah musuh, doakanlah musuh, berilah kepada orang yang tidak bisa membalas. Itu perintah Allah. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu perintah Allah. Jadi orang Katolik selalu bertanya, kenapa Romo nggak boleh cerai? Kan udah bosen. Lihat dia makin botak, makin jelek. Udah ditulis lagi Romo. Beberapa ibu-ibu sering kesel dengan suaminya, dan suaminya sering jengkel dengan istrinya yang ngomong terus. Di masjid aja azan cuma 5 kali. Istri saya 24 jam non-stop ngomong. Maka para suami gak aneh kalau tiba-tiba menjadi tuli kalau mendengar istrinya ngomong. Jadi saya waktu seminar di Sarawak, ada seorang ibu datang kepada saya, Romo kan punya karunia mendoakan ya, setiap Romo punya, kita juga semua punya, bisa saling mendoakan. Romo mendoakan suami saya, Romo, kenapa? Dia tuli, Romo. Tolong doakan, ayo Romo. Kan saya dipaksa toh. Kita harus tahu ya, yang tidak boleh dilanggar adalah 2 perintah. Perintah Allah dan perintah emak-emak. Emak-emak itu kuasanya di bawah Tuhan Allah. Saya kalau udah emak-emak minta khotbah, saya bisa ngomong, ayo Romo. Senyum. Dari tadi udah senyum. Karena emak-emak itu dulu tolong doakan suami saya dekatin suaminya. Pak, saya disuruh istri Bapak mendoakan Bapak. Dan tuli. Lalu saya disuruh istri Bapak untuk mendoakan Bapak karena Bapak mulai tuli. Jangan ngomong anugerah. Lalu akhirnya ya sudah Pak, mari kita syukuri anugerah.
Bapak Ibu, terima kasih Allah, karena saya kulit, saya jadi tidak pening hidup saya. Jadi saudara lihat kenapa gereja Katolik ngotot tidak boleh cerai. Karena Yesus ngomong, kamu disatukan oleh Tuhan. Maka orang Katolik itu perkawinannya diatur oleh dua hukum. Satu, hukum pemerintah, sipil. Kedua, hukum ilahi, hukum Tuhan. Jadi jangan, kita tuh nggak boleh cerai. Cuma gereja yang ada-adain, gereja lain juga boleh kok. Kampret. Lu jangan baca kitab suci. Itu kata Yesus. Jadi walaupun perceraian disahkan di hukum sipil, tidak pernah diterima dalam gereja Katolik. Tidak pernah diterima. Waktu saya memberikan seminar tentang keluarga juga sama, ada seorang ibu-ibu tanya, Romo, saya mau tanya, ya, Romo, saya ini sudah bertahun-tahun ditinggalkan sama suami, nggak tahu yang mana status saya apa, Romo? Ibu yang kawin tanyanya tuh. Ya walaupun ibu sudah ditinggalkan suami, tetap ibu adalah seorang istri yang terikat dalam perkawinan. Tapi dia sudah pergi, enggak masalah. Tetap ibu bukan silet lagi, bukan single lagi. Enggak, ibu terikat dalam perkawinan. Jadi saya nggak boleh punya pacar, jangankan pacar. Terus saya dalam hati berpikir, emang itu masih laku kan? Cuma nggak berani saya ngomong kayak gitu. Gua pulang menjadi apa ibu? Jadi ibu bukan pacar, ibu tertarik pun itu dosa, nggak bener. Ibu tetap hidup sebagai istri dari suami walaupun dia sudah pergi. Ya, karena ini aturan Tuhan. Ini aturan Tuhan. Jadi kita bisa tahu hukum Tuhan itu dari mana. Kitab suci mengatakan wahyu Allah adalah keputusan Allah supaya manusia mengenal kasih dan rencana hidupnya. Next, kita lihat apa tujuannya kalau begitu. Wahyu Allah